Selamat sore. Salam jumpa lagi dengan saya Chandra Sona Lampung. Apa kabar Pak Anes? Memanggil Pak Abang Mas sih? Anes aja bang. Anes aja ya? Iya. Kok gitu? Lebih akrab gitu bang. Akrab ya? Anes apa sih? Nama aslinya Muhammad Nasruddin bang sebenarnya. Muhammad Nasruddin. Cuman beda daerah beda panggilan saya bang. Kok bisa? Kalau di Anes itu mungkin Bandar Jaya. Lampung Tengah saya panggilannya Anes bang. Kalau Nas itu Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kalau Udin itu di Kalimantan. Waduh. Apa nama lu ini? Ya sebenarnya ada di nama itu Nasruddin. Orang panggilnya kalau di Kalimantan itu Nasruddin, dia ambil ujung belakangnya. Nasruddin gitu ya. Udin panggilnya gitu bang. Lu sampai Kalimantan ngapain di sana? Ya awal mulanya iseng-iseng bang. Dulu kan saya sempat kuliah di pertanian. Jadi semester 5 itu dulu ada semacam perusahaan masuk fakultas lah. Fakultas apa itu? Pertanian saya. Oh pertanian, nah, terus? Dari semester 5 itu dari iseng-iseng itu, ya alhamdulillah bang, pas Krismon saya diterima di Astra waktu itu. Di Kalimantan? Kalimantan. Pertamanya belum di Kalimantan, cuman SK-nya keluarnya di Kalimantan. Training pertamanya di Jakarta bang. Jakarta. Terus gimana kau di Kalimantan sempat berjalan berapa tahun? 12 tahun bang. 12 tahun ya? Yeah. Dari tahun? 98 berarti sampai 2006 saya resign karena saya mau dipindah ke Papua waktu itu. Apa pengalaman? Ya banyak sekali bang. Kalau masalah pengalaman, baik itu masalah budaya atau sistem pergaulan itu kan macam-macam setiap provinsi itu bang. Jadi di tahun-tahun 98 itu memang pas kebetulan tahun 2000 itu kan ada kerusuhan Sampit waktu itu kan. Tahun 2000 ya. Saya juga pernah baca berita di TV itu. Iya, kebetulan saya juga pas di sana gitu. Di sana ya. Jadi lu Astra itu fokus di bidang apa di sana? Kalau entah ya. Jadi kalau perjalanan karir itu lucu bang. Jadi saya sebenarnya waktu itu memang diambil untuk ke lapangan waktu itu. Jadi saya memang kuliah saya juga di agronomi bagian tanah. Agronomi ilmu tanah bang. Jadi setelah sampai di sana itu saya memang masih di lapangan waktu itu. Jadi mandor. Kalau sana supervisor ya. Supervisor. Cuman herannya di tahun 2000 itu tahun-tahun segitu banyak orang yang belum bisa pakai komputer bang. Akhirnya tahun 2000 itu saya ditarik ke kantor. Itulah ceritanya. Akhirnya dari 2000 itu ujung-ujungnya sampai 2006 itu saya duduk sebagai kepala personalia di Astra. Kalau sekarang ini HRD lah. HRD ya. Dulu kan personalia kan gitu. Personalia. Itu kan lu kalau kuliahnya kan bidang pertanian. Nah ya itu bang. Secara penerimaan waktu itu ya saya harusnya orang lapangan gitu loh. Jadi kalau kita masuk perusahaan kayaknya nggak cuma Astra aja lah. Di mana orang itu potensi dan dia berbakat pasti ditarik. Itu ya. Orang kadang-kadang yang dia secara ekonomi tapi dia S1 ekonomi tapi nggak berbakat di situ, akhirnya dipindah ke lapangan. Itu macam-macam itu. Fokus di Astra itu apa kegiatan tiap hari itu? Ya saya di kantor itu ngurusin sekitar 5.000 karyawan bang. Enggak, maksudnya sub bidangnya gitu loh Pak. Ya, personalia bang. Bukan Astra itu di bidang sawit. Astra itu macam-macam bang. Termasuk kalau di pabriknya itu kan kayak FIF itu sudah Astra. Ya makasih bilang kalau kan di bidang perkreditan dia motor. Kalau kita di Kalimantan itu apa itu? Di ekspor CPO pengolahan minyak sawit itu. Cuman kalau yang di kantor itu kan memang harus dipindah kemana-mana bang. Siap dipindahkan kemana? Misalkan kantor FIF butuh orang kantor yang bisa dipindah. Itu kan nanti misalkan orang FIF itu butuh orang UT, ambil orang UT. Jadi termasuk United Traktor, FIF, Garda Auto, Bank Universal itu Astra Group bang. Jadi itu berarti di bidang sawit, minyak sawit diolah menjadi minyak gitu ya? Iya, betul. Memang luas lahan di sana?
Terakhir saya pegang data itu 10 ribuan hektar Bang. Ih, luas juga ya. Itu masih ketambahan lagi karena di 2006 itu penambahan perluasan area, kayaknya saya resign gitu loh. 10.000 hektar ya. 10.000 Nah, hektar. terus minyak tuh dikirim kemana tuh? Kalau minyaknya itu kalau nggak salah dulu itu masih ke India. India ya. Indonesia juga. Ya kalau Indonesia kan nanti larinya ke minyak goreng. Kalau yang untuk parfum itu ya keluar itu Bang. Apa ada parfumnya sih? Itu kan udah bisa untuk pakai parfum juga. Apa iya? Iya betul. Jadi dari parfum, sabun semua dari situ. Oh dari sawit, minyak sawit ya, itu? CPO itu bisa diolah untuk sabun segala macam. Ya karena saya nggak paham betul ke situ karena memang saya bukan bagian produksi ya waktu itu. Saya hanya fokus di karyawan sih. Jadi paling segelintir pengetahuan ini minyak dikirim kemana, ini minyak ini untuk apa, paling gitu aja Bang. Kalau harus rinciannya saya juga mungkin udah lupa gitu. Udah lama sih ya. Udah lama. Oh berarti dia bisa bikin minyak juga ya selain sabun mandi, pokoknya perlengkapan seperti itu lah. Sabun mandi itu merek apa sih? Nah nggak tahu, cuman kalau minyaknya dulu sempat cap sendok Bang kalau Astra itu. Cap sendok ya? Ya. Aku pernah ketemu tuh. Ya itulah punya Astra punya itu. Iya kayak sabunnya belum pernah ketemu. Nah saya. kalau itu kayaknya berarti nggak masuk Indonesia ya? Dalam negeri nggak ekspor itu sih kan. Keluar ya? Iya pengolahan itu selalu keluar negeri itu. Jadi dari tahun 2000 berapa tadi? 98 sampai 2006. 98 2006 lah. Tapi terakhir ini lu kesana lagi kabarnya? Jadi di akhir sekitar tahun 2015 atau 16 sih? 2017 Bang. 17 lu kesana lagi ngapain? Saya megang ini pupuk. Tapi lain lagi Ya lain. Jadi saya dipercaya sama sahabat lah dulu kan. Jadi untuk manajer operasional lah. Tapi kehantam corona ini Bang. Itu ya. Sampai berapa tahun lu di sana tuh? 2 tahun Bang. 2 tahun ya. 2 tahun. Akhirnya ini istri nggak ngizinkan. Ya akhirnya kembali ke Lampung lagi. Pulang lagi ke Lampung ya. Iya kata gue kok Kalimantan lagi, saya dengar kabar. Jadi sekarang apa usaha? Ya meneruskan apa ya? Kayaknya bakat lah, bakat. Iya lu kan dagang sih perasaan gue banyak. Lu bingung juga tapi gue. Lu elektronik bisa, lu nih. PLN bisa. Ya itu Bang, jadi saya juga bingung kalau bicara itu. Jadi saya tetap berterima kasih sama Allah ya. Karena kalau berbicara apa ya ilmu itu kok saya tuh diberi kemudahan Bang. Jadi dari orang kantor 12 tahun yang nggak pernah kenal listrik masuk ke PLN selama 3 tahun. Waktu gua iya PLN jadi 3 tahun. Iya. Setelah itu ke kuliner kan jadi nggak nyambung semua gitu. Iya. Itu kuliner larinya lo. Ya. Nah, sekarang di situ. Ya sekarang kuliner sama inilah enak freelance aja lah untuk masalah teknisi listrik gitu aja. Oh gitu ya. Ya turun pangkat Bang jadi manajer jadi. Ya, gimana suasana sih ya. Iya. Berarti kalau nggak kemarin tuh kita kena wabah itu mungkin lu nggak pulang ya? Ya rencana malah mau ambil keluarga karena memang sudah kantor sudah dibuatkan, rumah dinas sudah dikasih kan. Itu Kalimantan mana sih? Kalimantan Tengah Bang. Kalimantan Tengah ya. Iya, Bang. Udah kabupaten apa gubernur sih dia wali kok? Kabupaten. Kabupaten ya. Iya. Kabupaten. Berarti kemarin tuh kalau nggak kena wabah tuh mungkin nggak pulang loh ya? Iya kayaknya cerah di sana sih. Cerah di sana ya prospeknya. Allah tuh ternyata rencana beda Bang itu. Di sana ya. Iya Allah tuh punya rencana beda suruh kembali itu untuk apa kita ngikutin aja. Masih ada lihat sana lagi nggak? Ngikutin ya aja lah Bang, ngikutin apa ya? Ngikutin ya saya udah pasrah aja lah sama yang di atas lah. Apa. Ya tapi nggak bisa pasrah gitu lah. Ya intinya gini Bang, maksudnya pasrah itu begini Bang. Kadang-kadang kita nggak tahu jalan karir kita kemana. Mungkin saya dengan saya menekuni ini keahlian saya ini, mungkin rezeki saya di sini kita nggak tahu Bang ya. Ya makanya saya kalau perjalanan hidup kita nggak tahu Bang dari kantor ke listrik kan bingung kalau ditanya dan listrik kok ke kuliner kan gitu karena kan nggak nyambung Bang. Pasrah aja sama perjalanan cuman yang jelas apa ya
putus asa, malas, itu kita buang aja perasaan. Ya nggak boleh lah. Nah ya itu. Agama juga nggak boleh kita putus asa itu. Putus asa itu salah. Ya, yang benar itu usaha, ikhtiar. Nah, iya. Masalah hasil enggaknya ya nanti urusan Allah katanya sih. Kata Pak Ustadz itu. Udah Bang Indra udah cocok. Lah iya. Putus asa itu salah. Kalau orang putus asa begini ya. Kalau saya itu udah sering kali sih. Ya namanya usaha. Ya terakhir saya buat ini nih. Soal Lampung nih. Iya, tetap gini Bang, kalau saya yakin kedepannya saya tetap optimis akan maju, karena apa Bang? Ya dari perjalanan itu saya selalu diberi kemudahan Bang. Gitu ya. Alhamdulillah saya diberi kemudahan, jadi di saat kita itu truk, Allah ngasih jalan keluar seperti itu. Ada aja ya. Ada aja. Ya. Iya. Makanya ya dinikmatin aja Bang. Jadi corona ini mungkin mendekatkan kita ke keluarga juga. Mungkin kan selama ini 2 tahun lah saya meninggalkan keluarga, anak kecil itu kan sebenarnya kalau secara pribadi saya sebenarnya nggak juga ya, kurang kok nggak pas ya ninggalin anak-anak kan gitu. Iyalah. Cuman pikiran saya waktu itu ya ini juga demi anak sebetulnya kan. Iya, kita bekerja itu kan untuk keluarga. Iya betul. Tapi kalau keluarganya sendiri jauh dari kita gimana? Nah. Iya, sampai 2 tahun lo nggak pulang. Repot juga. Oh jadi sekarang usaha semada di Lampung pilih buka kuliner gitu ya? Ya, jadi pokoknya apa yang saya bisa sekarang ini ya saya kerjain itu aja lah. Termasuk mungkin dulu megang Restia itu kan dari yang set awal itu untuk dekorasinya kan saya ya mungkin entahlah, saya terima kasih dengan tangan saya ini kalau nggak dari Allah juga saya nggak bisa kan gitu. Gitu ya. Iya Bang. Pokoknya kalau dipegang jadi aja ya. Alhamdulillah. Susah nyari tangan kayak saya nih Bang. Susah lah. Gue juga bingung malu itu. Nah apa bisa. Ya mungkin tertawa itu teman-teman dulu di kantor ya. Kita biasa di kantor ngurusin orang. 12 tahun lah Bang. 12 tahun itu nggak sebentar. Wih lama 12 tahun Bang. Gue sebentar loh. Iya, jadi kalau 2 bulan. Personalia yang kalau bilang zaman dulu bilang gimana orang bisa duduk seperti itu kan gitu loh. Ternyata setelah kita duduk di situ ya biasa-biasa aja gitu loh. Malah kita dipres dengan pikiran, karena bayangin kalau kita harus mikirin 10.000 karyawan, gajinya harus tepat waktu. Itu lu semua yang ngurusin ya? Iya personalia Bang. Kita ada paling dulu tuh bawahan saya itu ada 4 orang Bang. Wih capek juga ya. Iya, jadi kalau capeknya nggak Bang, kayaknya malah asik ya. Tenaga nggak, malah otak ya, pikiran otak, Bang, ya. Iya. Makanya saya agak tua-tuan karena itu Bang. Keporsil ya. Keporsil. Harusnya kan saya ini masih belia sebenarnya saya. Oh. Emang umur lu berapa sekarang? Sekarang Mas 42 Bang. Muda lah. Iya masih muda, cuma kan kelihatan tua Bang, karena keporsir dari awal. Enggak juga, perasaan lu aja tuh. Iya gimana, sekarang saya mau nyanyi rock aja malu kan gitu. Ya enggak juga lah, perasaan lu aja tua mah. Ya, masih muda lah 42 mah. Ya 42 Bang, yes. Tak doanya aja Bang, mudah-mudahan tetap kedepannya nanti semakin mudah. Ya insya Allah sih. Yang jelas dunia kita kayaknya sih akhir-akhir ini sudah normal kayaknya sih. Iya, alhamdulillah. Udah normal sih. Nggak segencar di ketika bulan Juni, Juli, Agustus tuh ya. Luar biasa. Cuma sekarang udah normal kayaknya. Iya, mudah-mudahan lah Bang. Kalau kita kayak gini terus juga susah sih. Ya gimana juga lama-lama bangkrut lah Indonesia nih. Kita keluar rumah nggak bisa, usaha nggak bisa. Iya. Anak istri butuh makan. Iya. Jadi kayaknya udah aman sih ya. Insya Allah. Iya. Yakin lah. Kasian juga lah. Iya, katanya kan Allah itu nggak menguji di luar kemampuan. Iya. Atas. Ya, cukup lah 2 tahun lah ya. Ya sebenarnya kebanyakan sih Bang. Setahun aja maksud saya kan. Setahun aja udah ngeluh kan gitu. Iya. Makanya itu kebanyakan udah 2 tahun Bang. Oke deh. Ngobrol-ngobrol. Ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman yang di Kalimantan atau di Jakarta? Apa ya? Ya salam-salam lah ya. Mungkin buat teman-teman satu lettingan dulu yang masih di
berkecimpung di dunia yang lama, ya tetap pertahankan. Jangan pernah menyerah, itu aja bang. Itu ya. Intinya itu seperti itu. Ya bersyukur kok bisa sehat lah gitu ya. Ya, jadi walaupun kita nggak jarang ketemu ya, mungkin lewat sini bisa ketemu kan. Mudah-mudahan langsung telepon dia. Ini ada apa ini? Ya lucu lagi pada personalia. PLN, listrik, kuliner, broadcast kan bingung orang kan ini apa kan ya, gitu. ke broadcast kan kita ngobrol sharing ya. Apalagi katanya kan seperti itu. Apa pun jalan bupati katanya. Nah, itu kan amin bang. Ya, ucapan itu kan doa kan. Insya Allah. Oke deh, demikian. Terima kasih. Bye bye.